Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Hari ini kita masih merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan dua tema sapaan pagi kita dari hari Sabtu sampai kemarin, yaitu kalau Bapak Ibu teman-teman pemuda ingat, Sabtu kemarin kita belajar dari seorang anak gitu ya, memandang ikut dan datang kepada Yesus. Lalu kemarin kita belajar dari anak orang muda yang kaya, yang dia ternyata sudah begitu bangga dengan kekayaannya dan kebaikan yang dia lakukan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan masih mengingatkan untuk melepaskan ikatannya terhadap harta yang ia miliki gitu ya, bahwa Tuhan ternyata ingin ia benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Dan di ayat hari ini kita belajar uh, bacaan lanjutannya, yaitu Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Karena salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, ketika dia sudah mendengar apa yang menjadi penjelasan Tuhan Yesus, dia berkata begini, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu di dalam catatan selanjutnya Yesus menekankan, tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi menarik di sini ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kata penciptaan kembali ini jangan dibayangkan seperti seolah-olah bumi ini dihancurkan lalu dibuat lagi, bukan. Karena kalau dilihat bahasanya lebih dalam, sebenarnya bukan sesederhana penciptaan, tetapi dalam versi bahasa Inggris atau King James Version-nya dia memakai kata regeneration. Ada sebuah regenerasi gitu ya, yang sedang dilakukan Tuhan Yesus sehingga ia melakukan pemilahan. Kalau dibilang regenerasi berarti kan ada sebuah tindakan untuk melihat mana yang bisa melanjutkan atau yang meneruskan sebuah tahta gitu ya, mana yang tidak. Jadi balik lagi dengan konsep kerajaan Allah yang Tuhan pada akhirnya nanti akan memilah mana yang benar-benar mengikut dia, mana yang tidak gitu ya. Dan yang menarik ketika Yesus mengatakan setelah dia tadi mengatakan harusnya yang mengikut dia seperti anak rendah hati, lalu yang tidak terikat dengan harta, yang kali ini Tuhan Yesus menegaskan orang yang meninggalkan keluarga gitu ya, meninggalkan saudara dan sebagainya. Yang jemaat dikasih Tuhan ini bukan secara harafiah yang akhirnya hari ini ketika Bapak Ibu teman pemuda mendengarkan akhirnya meninggalkan keluarga, tidak ya. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sadar bahwa eh, orang-orang terdekat kita pun menjadi orang-orang yang kalau memang tidak sepaham dengan kebenaran firman Tuhan, kita berani tegas, kita berani untuk tetap berpegang pada track-nya Tuhan gitu ya. Ada banyak orang-orang percaya yang ketika dia sedang memegang prinsip firman Tuhan, tapi tergandoli dengan orang-orang terdekatnya, keluarga gitu, yang akhirnya membuat dia tidak lagi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita tetap berani memegang, meskipun akhirnya kita mungkin bertentangan dengan suami atau dengan orang tua atau mertua dan sebagainya, yang saya melihat Tuhan melihat kemurnian hati kita di situ, melihat niat kita yang memang sungguh-sungguh mau memperjuangkan bahwa kita adalah pengikutnya yang tetap bermegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan yang menarik,
jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus bilang orang yang terdahulu menjadi eh, terakhir dan yang terakhir menjadi terdahulu, ini sebenarnya sering salah kaprah gitu ya. Salah kaprah artinya kalau jemaat yang dikasih Tuhan perhatikan itu kayak sering sekali orang berpikir, oh berarti kalau orang yang datang awal atau nanti akan jadi terakhir, atau orang yang duduk paling depan nanti yang di belakang. Ada kan satu perumpamaan yang orang yang nanti duduk terdepan akan padahnya akan di belakang, dan yang di belakang akan depan gitu ya. Itu enggak seperti itu, yang padahnya prakteknya mungkin di gereja banyak orang yang, aduh nggak usah duduk di depan deh, ntar kita di terbelakang gitu ya, atau yang di belakang akhirnya ya udah kita terbelakang aja, ntar jadi yang terdepan. Enggak, tidak tidak simple itu gitu ya, tidak searafiah itu gitu. Karena bagian ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyindir atau apa ya saya sebutnya ya, sedang seolah-olah berkata bahwa di antara mereka yang kalau kita lihat di awal, bagian ini sebenarnya Yesus sedang mengajar, ada di dalamnya itu tidak sekedar murid-murid, ada orang banyak yang di dalamnya itu ada para lawannya, lawannya dalam tanda petik orang-orang Farisi, imam-imam yang saat itu mungkin yang konsepnya benar-benar harus dirombak gitu ya, yang seolah-olah Yesus bilang mereka-mereka ini yang merasa sudah yakin, pede bahwa dialah orang-orang yang akan bagian dari masuk ke dalam kerajaan surga itu, ternyata dia bukan justru yang jadi terdahulu nantinya. Bisa jadi dia yang terakhir, yang itu pun kita tidak tahu apakah pada akhirnya nanti dia benar-benar bisa masuk seleksinya Tuhan gitu ya. Tapi ini yang saya ingin tegaskan kepada kita bahwa berbicara mengikut Tuhan, berbicara mengikut Tuhan, maka ada kesungguhan hati, sungguh-sungguh berserah, karena pada akhirnya ketika kita mungkin memegang kebenaran firman-Nya, lalu ada slack-slack yang akhirnya kita tidak lagi erat dengan hubungan kekeluargaan kita secara inti gitu ya, maka Tuhan mengingatkan bahwa akan ada penerimaan kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, di dalam kerajaan Allah nanti, kita punya saudara, orang tua, dan mereka-mereka yang sehati dalam Tuhan, dan merekalah keluarga kita. Karena itu kita disebut keluarga Allah. Jadi, jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang pernah dikatakan Yesus bahwa ibuku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan, saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Konsep itu bagian ini. Kita yang mengikut Tuhan nantinya akan memiliki keluarga Allah yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi jangan takut bertentangan dengan keluarga kita tentang kebenaran firman Tuhan, tapi justru takutlah kalau kita sendiri yang sedang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Selamat menghayati iman kita, selamat merasakan bahwa Tuhan itu baik dan Ia akan senantiasa menuntun kita dalam kita memperjuangkan iman kita, sehingga nantinya kita memperoleh upah yang itu Tuhan sendiri yang tahu seperti apa gambaran sukacitanya, gambaran luar biasanya ketika kita mau berjuang dan sungguh-sungguh terikat kepada Dia, bukan terikat kepada hal-hal duniawi di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.